Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Meskipun kita berada pada kondisi pandemi, semoga kondisi ini tidak menyurutkan kita untuk terus belajar. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perlindungan tanaman. Ya, perlindungan tanaman itu sangat penting. Kenapa? Karena jika kita tidak memperhatikan dari aspek dari perlindungan tanaman, ya kita sudah melakukan produksi, ternyata perlindungan tanamannya itu tidak kita lihat dengan lebih terperinci, akibatnya akan menurunkan tingkat dari produksi ataupun produktivitas dari tanaman yang kita budidayakan. Jadi jangan kemana-mana, saksikan video ini hingga selesai. Baik, kita lanjutkan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah dari perlindungan tanaman. Ya, usaha-usaha perlindungan tanaman ya sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, ya hingga sekarang. Ya, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah variasi-variasinya. Ya, nah secara umum perlindungan tanaman itu kita bagi menjadi dua. Ya, yang pertama sebelum munculnya ilmu pengetahuan, dan yang kedua setelah munculnya ilmu pengetahuan. Kita bahas yang pertama, ya sebelum munculnya ilmu pengetahuan. Nah, masyarakat dalam membudidayakan tanaman gitu ya, sebelum munculnya ilmu pengetahuan, ya itu lebih difokuskan pada aspek budaya, kemudian aspek agama. Ya, aspek budaya contohnya itu pada waktu itu ya di masyarakat Romawi ya pada tahun sekitar 350 sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus Kristus, ya. Jadi pada waktu itu masyarakat Romawi percaya bahwasanya adanya intervensi dari dewa, intervensi dari penyihir gitu ya, dalam mengirimkan penyakit kepada tanaman, ya. Pada waktu itu masyarakat Romawi itu makanan pokoknya adalah serealia. Nah, mereka percaya bahwasanya penyakit karat daun ya yang terdapat pada tanaman serealia ini merupakan bentuk kemarahan dari dewa Robigus, ya. Robigus ini adalah dewa yang bertanggung jawab atau memiliki fungsi atau tugas dalam menyuburkan tanaman, ya. Nah, mereka percaya bahwasanya ya dengan cara mengadakan festival ataupun mengadakan yang namanya persembahan, ya. Tujuan dari festival ini adalah untuk menyenangkan dari hati dewa Robigus ini, ya. Nah, festival ini disebut dengan Robigalia, ya. Nah, pada festival ini tetap dilakukan offerings ataupun persembahan, ya, dengan cara persembahannya itu ada yang menyebut anjing merah, ada yang sumber lain mengatakan menggunakan rubah merah gitu ya. Nah, intinya dalam perayaan ini adalah untuk menyenangkan dari hati dewa Robigus ya, agar tidak marah, ya. Kalau tidak marah berarti tidak mengirimkan penyakit karat ya pada tanaman serealia, dan juga melindungi tanaman-tanaman ya dari serangan penyihir-penyihir ya. Ya. Jadi itu salah satu contoh budaya ya yang berpengaruh dalam usaha-usaha dalam perlindungan tanaman. Baik, kemudian contoh lain ya aspek kebudayaan yang mempengaruhi terhadap aksi-aksi dalam usaha perlindungan tanaman, yaitu dalam kebudayaan suku Aztec di Meksiko. Nah, ini lebih parah lagi ya, offeringsnya lebih parah lagi ya. Kalau di Romawi mereka menggunakan anjing merah, rubah merah sebagai offering, sebagai sembahan, tapi pada suku Aztec di Meksiko mereka menggunakan manusia ya, ataupun lebih detailnya itu lebih pasnya itu menggunakan anak-anak ya sebagai offering, sebagai sesembahan ya.
Nah, mereka harus menumpahkan darah dengan cara apa? Mengambil jantung dari anak-anak tersebut, baik laki-laki ataupun perempuan yang terpilih, ya, untuk dijadikan sesembahan kepada dewa Tlaloc, ya. Bapak tidak tahu bahasa yang pas, mungkin ada di mahasiswa, mungkin ada yang tahu dengan bahasa Meksiko somehow, ya. Ada namanya dewa Tlaloc, ya. Dewa Tlaloc ini memiliki tugas, ya, memiliki tanggung jawab terhadap kesuburan tanah, kemudian munculnya angin, kemudian terjadinya topan, badai, ya. Jadi pemuka adat dari suku dari Aztec ini harus melakukan persembahan, ya, dengan cara apa? Menumpahkan darah, ya. Darahnya itu harus ditumpahkan, ya, dengan cara mengambil jantung, dan jantungnya tadi diserahkan kepada dewa yang bernama Tlaloc ini. Nah, ini salah satu aspek, ya, aksi-aksi yang dilakukan dari masyarakat Aztec, ya, pada waktu itu dalam melakukan perlindungan tanamannya. Jadi tanaman yang dibudidayakan itu tidak terserang penyakit, ya, tidak ada hujan badai, tidak ada gunung yang meletus, karena ketika terjadi letusan gunung kan ada abu vulkanik. Nah, abu vulkaniknya itu juga dapat membahayakan dari tanaman karena apa? Dapat menghambat terjadinya fotosintesis. Ya, itu adalah salah satu contoh, ya. Yang pertama di Romawi, kemudian yang kedua itu di suku Aztec. Nah, di Indonesia sendiri, ya, kita juga sebenarnya juga melakukan yang namanya selamatan, ya. Contohnya itu pada selamatan sebelum dan sewaktu mau panen pada tanaman padi, ya. Nah, selamatan ini disebut dengan wiwitan. Wiwitan ini sangat familiar ataupun populer di daerah Jawa, ya. Tapi kalau di daerah Sumatera ataupun di pulau-pulau lainnya tidak begitu banyak tahu, ya. Tapi di Sumatera, di Jawa, ya, wiwitan ini ataupun selamatan ini sangat populer di kalangan masyarakat adat waktu hingga sekarang, ya. Nah, wiwitan ini tetap juga melakukan persembahan-persembahan, ya. Nah, persembahannya ini, ya, berbeda dengan masyarakat Romawi, berbeda dengan suku Aztec di Meksiko, ya. Mereka lebih menggunakan, ya, seperti telur ayam, bahkan ada rokok, kemudian ada telur, gitu ya, ada darah ayam, gitu ya, dan juga ada hiasan-hiasan yang diperlukan, gitu ya. Kemudian ada juga mereka menggunakan dupa, ya, dupa, ya, dalam perayaan dari selamatan ini. Nah, selamatan ini dilakukan pada saat sebelum tanam dan mau panen, ya. Nah, sebelum tanam bertujuan agar meningkatkan produksi, tidak ada hama, tidak ada penyakit, ya, tidak ada, dapat melindungi dari angin topan yang dapat menyebabkan rebah tanaman padinya, ya. Nah, kemudian sebelum panen, ya, bertujuan agar dalam rangka untuk menghormati, gitu ya, setelah diberikan hasil yang maksimal, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh usaha-usaha dalam perlindungan tanaman sebelum munculnya ilmu pengetahuan. Baik, sekian dulu pada part 1 ini kita membahas tentang usaha-usaha dalam perlindungan tanaman sebelum munculnya ilmu pengetahuan, ya. Saksikan video ini selanjutnya pada part 2, jadi jangan kemana-mana.